Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, Tuhan kita semua, Tuhan yang mereka dan juga Tuhan yang alam semesta. Sore hari yang berbahagia ini, Allah memilih ibu-ibu sebagai mujahidah-mujahidah dihadirkan di tempat dan majelis yang penuh berkah. Ibu nggak perlu ngikutin Nusaibah binti Ka'ab. Tahu Nusaibah binti Ka'ab? Tahu Ayu Ting Ting? Tahu ya? Yang baru tunangannya. Nusaibah binti Ka'ab itu seorang perempuan yang sampai akhir hayatnya gugur di medan perang, dan dialah sebagai perisai Rasulullah ketika terjadi perang Uhud. Saat itu Rasulullah terdesak. Perang Uhud itu adalah perang yang penuh dengan kedahsyatan, dan pada saat itu gugur 70 syuhada Uhud, termasuk paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian juga Mus'ab bin Umair yang membawa Islam ke Madinah, diperintahkan Nabi gugur di perang Uhud. Kenapa? Diserbu oleh Khalid bin Walid, dan saat itu Rasulullah terdesak. Ketika anak-anak panah diarahkan ke dada Rasulullah, maka Nusaibah binti Ka'ab mengambil perisai dan berdiri di depan Rasulullah, sehingga pada waktu itu Nusaibah binti Ka'ab menderita luka 12 luka di tubuhnya dan gak pernah mengeluh. Dan ibu gak perlu mengikuti Nusaibah ke medan perang, gak perlu. Hari ini saja ibu sudah di medan perang. Mana dalilnya? Man kharaja minal baiti fi talabi ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Barang siapa meninggalkan rumahnya datang ke majelis ilmu, bahwa fisabilillah, mereka mendapatkan pahala seperti orang jihad fisabilillah hatta yarji, sampai mereka kembali. Maka sore hari ini permata sedesa Tambuse Batang Dui. Luar biasa jamaahnya. Saya hitung dari tadi dengan Pak Haji yang hadir ini 1263. Sama jin, lain malaikat. Tapi ada hikmahnya ibu. Kalau semua juga nanti hadir, semuanya kita ke surga, sempit surga. Biarlah kita saja. Ya. Padahal hari ini Allah berikan curahan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Beberapa bulan yang lalu cuaca panas di kota Duri ini, suhu panas, suhu politik panas. Di Gaza saudara kita dihantam dengan serangan-serangan roket dari Israel laknatullah. Di Duri dihantam dengan serangan fajar. Sekarang sudah berubah ke serangan jantung, mengisap nyawa. Makanya saya tak mau duduk. Kenapa? Kursi sudah dibagi. Tak perlu lagi saya cari kursi sudah dibagi. Makanya saya tak mau duduk. Nanti bertambah pula kursi. Ya. Beberapa hari kemarin ibu cuaca di Duri juga panas, tapi hari ini Allah berkehendak. Begitu ada kita majelis taklim permata saya Tambuse Batang Dui, lihat tadi hujan diturunkan oleh Allah dan cuaca sangat sejuk. Maka rugi yang tak datang, rugi. Saya semalam membayangkan waktu ceramah di Musola Darussalam panasnya seperti itu, bagaimana besok ya hari Sabtu. Ternyata wa qulillahu inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku amat teguh, kata Allah. Sengaja kita dibuat sini. Tapi sayangnya ibu, hari ini undangan Allah ini banyak disepelekan. Mohon maaf, ibu pernah nggak diundang oleh pejabat, oleh gubernur? Saya yakin selama 5 tahun ada gubernur, nggak pernah ibu diundang gubernur, betul nggak? Diundang bupati paling-paling bisa dihitung. Tapi Allah mengundang kita sehari semalam 5 kali. Begitu sayangnya Allah. Hayya 'alas shalah, diundang kita oleh Allah.
Seminggu ibu mau 3 kali diundang oleh Allah, wirid Yasin, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat, kemudian permata diundang lagi oleh Allah. Begitulah sayangnya Allah. Maka hari ini Allah takdirkan kita dipilih oleh Allah. Saya yakin dengan ini semuanya orang tahu, tapi hatinya nggak digerakkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini. Makanya ibu, persoalan ibu ngerti atau nggak ceramah saya itu nomor 13 dinilai oleh Allah. Ibu nggak paham ceramah saya. Dari mana bu? Permata. Siapa ustaznya? Ustaz Eko. Apa kajiannya? Entahlah. Kami cerita tentang julo-julo tadi. Itu nggak ada masalah. Allah bukan nilai dari persoalan ibu ngerti atau nggak ceramah saya, tapi perjuangan, pengorbanan ibu datang kemari, ini yang dinilai oleh Allah sangat luar biasa. Dan dalam konsep syariat Islam, setiap amalia atau ibadah yang perjuangannya besar, pengorbanannya besar, pahalanya dibedakan oleh Allah. Sholat 5 waktu, ibu, yang paling dahsyat itu pahalanya sholat subuh berjamaah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid atau musola, ditulis baginya pahala seperti orang sholat sunat sepanjang malam. Kenapa? Karena sholat subuh itu berat. Bukan bangun subuhnya. Kalau bangun jam 4, banyak suami-suami bangun jam 4, tapi nggak ke Jasirah, nggak ke Al-Badar, nggak ke Nurul Huda, tapi kemana? Ke Jurong, ke Rangau, ngapain? Mancing. Ya? Makanya sholat subuh, coba lihat ibu, masjid musola kalau subuh itu sepi dari jamaah, kecuali musola Jasirah. Saya pernah lewat subuh di sini, jamaahnya luar biasa, sampai ke teras, sampai ke jalan. Makin banyaknya di luar, jarang yang masuk. Ya, Ustaz ngasih ceramah berdiri sama duduk lebih besar pahalanya yang berdiri. Makanya saya kenapa kalau ceramah berdiri, cari yang besar pahala. Kemudian jamaah dengarkan Ustaz ceramah, yang duduknya nyandar sama nggak nyandar, pahalanya beda. Lebih besar yang tak nyandar ini ketimbang yang nyandar di dinding. Betul nggak bu? Yang tak nyandar ini berat kok. Tidak, dibanding yang nyandar. Gitu loh. Nah, jadi begitulah Allah memberikan pahala tergantung perjuangan dan pengorbanan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, wabil khusus pengurus Musola Jasirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dan perpisahan kita pada sore hari berbahagia ini dalam curahan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita sampaikan kehadiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, manusia mulia. Saking agung dan mulianya Rasulullah, dia dibedakan dengan nabi dan rasul yang lainnya. Bukan Al-Quran. Ketika ada nabi disebut, jabatannya nggak disebut oleh Allah. Ya, Adam punya jabatan. Apa jabatannya? Rasulullah. Nuh punya jabatan. Apa jabatannya? Rasulullah. Ibrahim punya jabatan. Apa jabatannya? Rasulullah. Tapi namanya dalam Al-Quran disebut, jabatannya nggak disebut. Ya bu ya. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajjadu illa iblis. Adam disebut tapi Rasulullah bukan. Suhubi Ibrahim wa Musa. Ibrahim Musa disebut, jabatannya nggak disebut. Ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Isa ibnu Maryam nggak disebut Rasulullah. Tapi Rasulullah, coba lihat. Wa ma Muhammadun illa rasul, disebut Rasulullah. Maka Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Rasulullahnya disebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, disebut Rasulullah. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, disebut nama Muhammad, rasulnya disebut. Ya. Jabatan Muhammad sebagai rasul disebut dalam Al-Qur'an. Tapi Muhammad orangnya tawadhu, rendah hati, nggak sombong. Ini ada orang punya jabatan nggak disebut dalam Al-Qur'an. Jangankan di Al-Qur'an, di batu nisan pun nggak ada ditulis. Ibu kalau ziarah ke Blitar, ke makam Bung Karno, nggak ada Presiden Soekarno di batu nisannya, nggak ada. Yang ada cuma Soekarno. Di makam Pak Soeharto nggak ada Presiden Soeharto, nggak disebut presidennya, jabatannya enggak. Ya.
Gubernur Raja Inal Siregar nggak ada, cukup Raja Inal. Gubernur Kaharudin Nasution nggak ada, Gubernur HR Subrantas nggak ada, gubernurnya nggak disebut, di tulisan saja nggak disebut gelarnya. Buru-buru dalam Al-Quran kok terkadang sombongnya minta ampun yang punya jabatan. Betul nggak? Ya. Nggak disebut dalam Al-Quran, di batu nisan itu nggak disebut jabatannya. Kok terkadang yang punya jabatan sombongnya luar biasa. Gitu loh. Padahal cuma 2 periode, gitu loh. Sesuai undang-undang. Kok habis sombongnya terkadang melebihi Fir'aun. Ya, maka kita, ibu, kita juga semua punya jabatan. Saya jabatan sebagai apa? Sebagai suami akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ibu sebagai jenderalnya akhlak di rumah. Bagaimana akhlak anak-anak, maka ibu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang kamu pimpin. Saya mau bertanggungjawabkan bidadari saya ini istri saya, entah lulus kan enggak besok di hadapan Allah. Kalau sempat istri saya disenam di muka umum pakai training ketat, bukan dia yang diseret ke neraka, enggak. Eko, sini kau. Ini kau senam pakai training ketat di muka umum sampai orang-orang tua misalnya mau batuk-batuk gara-gara binimu. Sini kau. Saya yang diminta pertanggungjawaban. Ya. Bukan istri saya, enggak, saya dulu. Eko, sini. Jam 8 pagi istrimu beli kangkung di Kediri, pulang setengah 12. Entah apa aja di sana, jadi mak rempong, jadi ratu kepo. Sini. Bukan dia, Bu, saya. Itu berarti sebagai suami mempertanggungjawabkan tentang anaknya, istrinya, entah lulus, entah enggak. Bersyukur saya nggak jadi pemimpin umat. Ya, saya nggak jadi aparat. Kenapa berat? Berat sekali. Jadi mudah-mudahan ibu, hari ini Rasulullah menatap wajah kita. Dan hari ini di bulan Sya'ban, bulan di mana turun perintah untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat surah Al-Ahzab 56, turunnya tepat di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi bulan Sya'ban adalah bulan. Kamu ya, yuk kita tes dulu ini bulan Sya'ban, turunnya perintah sholawat, sudah pantas kita berselawat kepada Nabi. Ayo sama-sama ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semoga nanti di padang mahsyar ibu kita bertemu dengan Rasulullah, dan atas syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama dengan Rasulullah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus daripada Mushola Jazirah, tidak berapa lama lagi akan datang tamu agung Allah namanya Ramadan. Bukan lagi Al-Quran ini. Kita ada 12 bulan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan yang diturunkan oleh Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, sungguh kami ciptakan bulan seiring yang Allah menciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu Bapak Ibu, yang ditulis namanya dalam Al-Quran cuma Ramadan. Dzulhijjah bulan haji. Perjuangan haji luar biasa Ibu. Menunggu sekian puluh tahun, pakai uang, pakai tenaga, pakai air mata.
Kemudian menghadapi bagaimana dahsyatnya situasi nanti di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina. Tapi bulan haji nggak disebut oleh Allah dalam Al-Quran Zulhijjah. Ibu buka ini Al-Quran, nggak ada di sini disebut bulan Sahrul Zulhijjah, nggak ada. Padahal haji luar biasa itu, tantangannya berat, ya. Dan insya Allah tahun ini juga belum bisa berangkat sebagai petugas haji, ya. Nah, sudah dapat dari Kemenang tahun 2025. Rupanya saya harus pakai jarak 2 tahun. Ya, terakhir saya 2022 petugas haji Provinsi Riau. Ternyata tahun ini juga belum boleh berangkat. 2025 nanti saya juga sebagai petugas haji Provinsi Riau sebagai TPI, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia. Doakan Ibu semoga nanti ya di tahun depan saya tes untuk pemberangkatan 2025 saya bisa lagi untuk membimbing yang ketiga kalinya sebagai petugas haji Provinsi Riau. Dan berat hidup tantangannya di sana. Petugas haji Provinsi Riau dites soalnya 200 soal, kemudian nanti di Batam lagi 80 soal. Alhamdulillah dari 60 orang saya dites di Pekanbaru hari itu, yang diambil 12 orang saya termasuk salah satunya. Kemudian kami BIMTEK di Batam dari 4 embarkasi Batam, ya, dari 4 provinsi, Kalbar, Jambi, Kepri, dan Riau. Berkumpul semua petugas haji di sana. Maka disuruh menjelaskan bagaimana haji tamattu, haji qiran, haji ifrad, bagaimana perjalanan haji gelombang 1, gelombang 2, mulai start dari tanah air sampai kembali ke tanah air, waktunya setengah jam. Alhamdulillah, karena biasa megang mic. Begitu selesai, BIMTEK diumumkan, yang berdiri ini, mohon maaf Ibu, bukan sombong, bukan pamer, ranking 3 dari 4 provinsi. Ini bukan kaleng-kaleng ini yang berdiri, memang kulit hitam kok. Beruntunglah Ibu Maimunah dapatkan saya. Ya. Nah, kalau saya bersanding dengan dia kayak kopi susu, awak kopinya dia susunya, kayak gitu kan. Nah, tak percaya terkadang kan itu. Nah, tapi memang Ustaz rata-rata istrinya putih-putih. Kenapa? Karena waktu lihatnya dulu nggak mabuk. Beda dengan preman. Tahu ya? Nah, Ibu, setiap yang disebut dalam Al-Quran Ibu pasti punya keistimewaan. Kalau tidak kebaikannya, keburukannya. Fir'aun disebut namanya dalam Al-Quran, tapi karena keburukannya. Tapi Amir disebut dalam Al-Quran Ibu, dia orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Kenapa disebut dalam Al-Quran nama-nama? Siapa itu? Luqman. Nama lengkapnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini Ibu orang kulit hitam, orang negro, rambutnya keriting, hidungnya pesek, kulitnya hitam, mohon maaf, giginya apa? Tanggiang. Ya, giginya tanggiang, kulitnya hitam, kemudian hidungnya pesek, ya, rambutnya keriting. Kira-kira Ibu kalau punya suami kayak gini berapa lama bertahan? Udahlah tanggiang, pesek, kalian, rambut keriting, pengangguran pula, mungkin 2 hari besok nyawa kalau laki bantu ikut selaku, kan gitu kan. Tapi Luqman Ibu ditulis namanya dalam Al-Quran, surat Luqman. Ya. Padahal orangnya seperti itu. Sudahlah keriting, hitam, pesek, giginya tanggiang, pendek lagi. Jadi kakinya letter O. Ya, dia dari itu. Ya Bu ya. Bayangkan Ibu, dia ini asli dari Abyssinia. Abyssinia itu kalau sekarang namanya Sudan atau Ethiopia. Tahu Bu, daerah Sudan mana? Sudan, daerah Sudan. Simpang Jurong, belok kanan. Terus lurus saja. Di Sudan itu di Afrika, negara miskin. Ya, dari situ ada 2 sahabat Nabi lagi, namanya Wahsi, yang satu lagi adalah Bilal bin Rabah. Itu orang Sudan. Pernah Jibril turun menawarkan Luqman ini untuk menjadi nabi. Apa kata Luqman? Tunggu dulu Jibril. Kalau saya ditawari oleh Allah untuk dijadikan nabi, tunggu dulu sebentar. Dia masuk ke dalam rumah. Kebetulan di rumahnya itu ada air jernih, berkacalah dia dirinya di air. Apa ya pantas aku jadi nabi? Sudahlah aku hitam, rambut keriting, jalan letter O. Nabi itu harus ganteng, nabi itu harus putih, harus bersih. Sadar diri Luqman, tak pantas aku jadi nabi, biarpun itu keputusan Allah. Padahal kalau Allah berkehendak apa salahnya kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu
man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu haknya Allah. Tapi Luqman tahu diri siapa saya ini. Jibril nggak mau saya jadi nabi. Kenapa? Cuma menimbulkan fitnah nanti bagi temanku. Mana ada nabi cebol kayak aku, hitam kayak aku, keriting kayak aku. Tapi kehebatan Luqman membina rumah tangga, menanamkan akidah dan akhlak kepada anak dan istrinya, tertulis namanya indah dalam Al-Quran surat Luqman. Karena ada istimewanya. Nah begitu juga Ramadan disebut oleh Allah dalam Al-Quran satu-satunya bulan. Sahar Ramadan allazi unzila fil Quran, Ramadan disebut Ramadan. Berarti ada yang istimewa dengan Ramadan. Ya. Apa istimewanya Ramadan? Maka pantas kalau kata Nabi, Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban bulanku, dan Ramadan bulan untuk umat. Karena di dalam Ramadan itulah diturunkan satu ibadah yang dahsyat, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain kedahsyatannya, yaitu ibadah apa? Ibadah saum atau puasa. Di bulan yang lain yang ada cuma puasa Muharram, hari Asyura, dan juga Tasu'a, kemudian puasa Ayyamul Bid setiap bulan, puasa Senin Kamis setiap bulan ada, setiap minggu. Tapi khusus satu bulan diperuntukkan dengan Ramadan. Yang kedua, kitab suci Al-Quran ini ibu sudah nunggu ini di Baitul Izzah. Ya, sekian ribu tahun menunggu. Karena Al-Quran ini dua periode diturunkan. Pertama diturunkan dari Aras, diturunkan ke Baitul Izzah. Dan peristiwa ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kapan harinya? Wallahu a'lam bishawab. Rasul pun nggak tahu. Itulah proses Al-Quran turun ke Baitul Izzah. Dan itu langsung, ya, 114 surah, kemudian 30 juz diturunkan langsung ke Baitul Izzah. Menunggu kedatangan Nabi pilihan dan umat pilihan sekian ribu tahun di Baitul Izzah. Barulah setelah muncul Nabi pilihan Rasulullah Muhammad SAW dan umat pilihan umat Islam, maka Al-Quran diturunkan tepat pada bulan Ramadan dan tepat pada tanggal 17 Ramadan, dan bertepatan 17 Ramadan itu terjadi peristiwa dahsyat di bulan Ramadan namanya Perang Badar. Oh ya. Ada keanehan. Al-Quran kita buka surah pertama, surah apa? Al-Fatihah. Tapi yang turun bukan Al-Fatihah yang pertama, tapi apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kan itu kenapa kok enggak Al-Alaq ditulis? Kok Fatihah? Al-Quran surah terakhir di sini surah apa? An-Nas. Tapi ayat yang terakhir turun apa? Al-Maidah ayat 3. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Turun di padang Arafah. Nabi sedang di atas ontanya namanya Quswah. Hari Jumat dan Haji Wada. Nah, Haji Wada, Rasulullah itu Haji Wada ibu berjumlah 113 orang dan seluruh istri-istrinya dibawa haji. Tuh Rasulullah. Ya. Saya makanya tak berani istri lebih dari satu, takutnya nanti haji nggak ke bawah istri dua-dua, hancur nanti kan itu kan. Karena Rasul semua dibawa istrinya, Saudah dibawa, Juwairiyah dibawa, Maria ibnu Kibti dibawa, semua dibawa. Nah di antara istrinya ini ada satu yang berhalangan. Nah kayak ibu tamu sebentar dulu lah hari ini pada berhalangan karena acaranya di musola, tapi saat itu kenapa halangan? Ada satu istri yang berhalangan, nangis dia. Siapa itu? Aisyah binti Abu Bakar. Kenapa? Begitu mau tawa, tiba-tiba datang haid. Nah, makanya Nabi 113 orang itu ada yang haji tamattu, ada yang haji qiran, ada yang haji ifrad. Karena berbeda situasinya. Nah saat itu bingunglah Aisyah, orang sudah mikot dari Bir Ali. Nggak mungkin dong dia pulang ke Bir Ali. Begitu pulang ke Bir Ali, kalau sekarang betul pakai kereta cepat 2 jam. Jangan itu tidak. 1 bulan perjalanan balik ke Makkah lagi, 1 bulan 2 bulan orang haji sudah selesai. Maka kata Rasul, wahai Abdurrahman, bawa saudara perempuanmu ini ke Tanim untuk mengambil mikot.
Maka disitulah Aisyah mengambil mikot. Sampai sekarang lah tempat mikot Aisyah itu didirikan masjid namanya Masjid Aisyah di Tanti. Ya. Nah, saat berada di padang Arafah hari Jumat Haji Akbar, disitulah dapat wahyu terakhir Al-Maidah. Tapi kalau di Al-Quran An-Nas, ya, sudah. Selesai Fatihah Ibu, surah kedua surah apa? Al-Baqarah. Sementara ayat yang turun apakah Al-Baqarah? Tidak, Al-Mudatsir. Ya. Begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Turunlah Rasulullah dari Gua Hira. Dan itulah terakhir Rasul ke Gua Hira sampai meninggal tidak pernah ke Gua Hira lagi. Jadi begitu turun Al-Qur'an, saat itu itulah perpisahan Rasul dengan Gua Hira. Ya. Sampai di rumah dia menggigil. Lalu dipeluk oleh Sayyidatin Khadijah, dibaringkan, diselimuti. Ya, dilihat suaminya menggigil kedinginan, diselimuti. Awak laki menggigil kedinginan, tawa selimutin. Kenapa? Pulang main domino. Betul nggak Bu? Kenapa menggigil bang? Yo kalah tadi main domino amati aja lah kau kan itu. Khadijah diselimutin Ibu, diselimutin, dipeluk biar hangat. Nah, Allah punya skenario. Khadijah ke belakang mau nyiapkan minuman hangat, turun lagi Jibril, ya ayyuhal mudatsir. Rasul bangun, ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir, kum fa'anzir. Mendengar suara Jibril, Rasul lepas selimutnya, langsung dia berangkat hendak menuju ke Bukit Sofa. Ya. Karena minumannya kecil, durasinya pun pendek. Kalau minumannya besar, durasinya panjang. Enaknya di Jazirah tahu yang paling jago Indonesia. Ustaz jangan lama-lama selamanya, makanya kecil yang datang, kan itu kan? Nah, sampai di mana tadi Bu? Sampai mana tadi? Berarti nggak nyimak sampai yang kecil. Sampai situ tadi kan? Kemudian dilepas selimutnya, Khadijah datang. Suamiku mau kemana? Kamu masih sakit kedinginan? Tidak. Barusan Jibril datang dan saya disuruh tumpah anjir. Saya disuruh menyuruh. Lalu kemudian Rasul naiklah ke Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa itu Ibu, di zaman dulu orang kalau manggil orang naik ke bukit suaranya akan menggema kemana-mana. Makanya Bilal bin Rabah waktu mengumandangkan azan pertama kali di Mekah, di mana? Di Jabal Kubis. Jabal Kubis itu belakang Tengah Zamzam. Sekarang jadi Terminal Al-Ziyad. Itu dulu Jabal Kubis. Ya, disitulah Bilal bin azan, kudu marah. Di mana-mana orang berbondong-bondong datang ke Masjidil Haram salat berjamaah. Di tempat kita sudah pakai menara, pakai toa, azan kedengaran. Yang datang itu aja wajahnya. Ya, mereka udah paham. Itu yang tua, yang kemarin, yang jolek, yang bawa kabur baru. Itu yang datang. Ya. Naik ke Bukit Sofa, apa kata Rasul? Ya ahlul qura min Makkah bilad, wahai penduduk kota Makkah, ta'al, kesinilah. Maka seluruhnya datang. Ya penduduk Makkah itu berkumpul semuanya, termasuklah paman Nabi yang bernama Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan istrinya yang bernama istrinya Abu Lahab siapa namanya Bu? Mantan istri Saiful Jamil, istri Ratu Dangdut siapa namanya? Bersih. Isuknya. Istrinya Abu Lahab siapa namanya Bu? Ibu kalau mau bicara kesetiaan, contoh Abu Lahab dan istrinya ini setia, pasangan setia. Di dunia sama sebagai suami istri, di neraka juga sama sebagai suami istri. Setianya. Siapa namanya Bu? Ummu Jamil. Ya Bu ya. Jadi namanya Ummu Jamil. Sangat sayang kepada baginda Nabi. Bahkan ketika Rasul lahir di